Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya atas nama Maria Feralis Nanjung dengan NIM 2415101009. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah jaringan komputer dengan topik perkembangan teknologi jaringan yang terus mengalami transformasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas, keamanan, dan efisiensi dari penerapan jaringan ke generasi kelima atau 5G menuju 6G. Pemanfaatan software atau SDN, Network Function atau NFV, Internet of Things atau IoT networking, hingga adopsi 8G computing, dan peningkatan teknologi keamanan. Semuanya memberikan dampak besar terhadap cara manusia berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi jaringan. Nah, secara sederhana, jaringan komputer adalah sekelompok dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau server yang terhubung satu sama lain untuk tujuan berbagai sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa data atau file, perangkat keras atau printer atau scanner atau koneksi internet. Nah, selanjutnya itu konsep dasar jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu ada berdasarkan jangkauan geografis dan perangkat keras jaringan network hardware. Nah, berdasarkan jangkauan geografis, jaringan sering diklarifikasikan berdasarkan ukurannya. Yang pertama itu ada local area network. Nah, jaringan ini yang mencakup area kecil dan terbatas, seperti rumah, kantor, atau satu gedung sekolah. Contoh paling umum adalah jaringan WiFi di sekolah atau di kampus. Yang kedua ada Metropolitan Area Network. Jaringan ini yang mencakup area yang lebih besar dari yang sebelumnya seperti sebuah kota. Nah, yang ketiga itu ada Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti benua, negara, atau bahkan seluruh dunia. Yang kedua itu adalah perangkat keras jaringan network hardware. Ini adalah komponen fisik yang membentuk jaringan seperti router, switch, access point, kabel jaringan, atau network interface card. Nah, selanjutnya itu ada protokol jaringan. Nah, protokol jaringan itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada TCP, IP. Ini adalah fondasi dari semua komunikasi di internet. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS. HTTPS ini adalah versi aman yang mengenkripsi data antar browser Anda dengan server web. Nah, selanjutnya itu penerapan generasi kelima 5G menuju 6G. Jaringan 5G yang secara komersial mulai diluncurkan di Indonesia sejak tahun 2021 merupakan fondasi dari transformasi digital saat ini. Nah, peluang jaringannya itu masih terus berlangsung, terutama di kota-kota besar. Kemampuan utama 5G yang membedakan dari 4G yaitu yang pertama ada kecepatan sangat tinggi, yaitu ada kecepatan sangat tinggi, dan yang kedua itu ada latensi sangat rendah, dan yang ketiga itu ada konektivitas perangkat masif. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan software definitive networking atau SDN. Pemanfaatan SDN ini adalah sebuah pendekatan revolusioner yang mengubah cara jaringan komputer dirancang, dibangun, dan dikelola. Cara kerja dulu versus sekarang itu jaringan tradisional itu cara lama, jaringan SDN itu cara baru, atau arsitektur SDN itu terdiri dari tiga lapisan yang terpisah, yaitu yang pertama ada lapisan infrastruktur data plane, yang kedua itu ada lapisan kontrol atau control plane, dan yang ketiga itu ada lapisan aplikasi atau aplikasi plane. Nah, selanjutnya itu manfaat SDN.
Manfaat SDN itu dibentuk menjadi tiga, yaitu ada manajemen terpusat, administrator dapat melihat, mengelola, dan memecahkan masalah seluruh jaringan dari satu dashboard tunggal. Yang kedua ada agility dan fleksibilitas, karena jaringan dikontrol atau perangkat lunak berperubahan dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga itu ada efisiensi biaya SDN, memungkinkan pengguna perangkat keras komoditi atau white box switches yang lebih murah. Nah, selanjutnya itu ada Software Definite Network SDN dan Network Function Virtualization atau NFV adalah dua teknologi yang merevolusi cara jaringan dirancang dan dikelola. Itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada SDN dan yang kedua itu ada NFT. Selanjutnya IoT networking dan NG compounding memproses sebuah jaringan. Manfaat utamanya itu adalah pengurangan latensi. Yang kedua ada efisiensi bandwidth dan networking function virtualization atau NFV. Nah, dampak untuk kehidupan sehari-hari kemungkinan jadi lebih cepat, misalnya video call tanpa delay. Nah, perangkat bisa saling bekerja sama, misalnya rumah pintar yang lampunya otomatis mati atau kita keluar. Terus informasi lebih mudah diakses, atau misalnya sensor kesehatan yang langsung kasih data ke dokter. Nah, selanjutnya itu eh, di sini saya akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan. Nah, perkembangan teknologi jaringan seperti network, function, virtualization, NFV, Internet of Things atau IoT, NG computing, dan peningkatan keamanan jaringan telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, teknologi tersebut membuat komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, luas, serta aman, sekaligus membuka peluang baru bagi interaksi tidak hanya untuk manusia, tetapi juga antar perangkat. Dampaknya sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga industri yang pada akhirnya mendorong terciptanya masyarakat yang lebih modern dan terkoneksi. Baik, dengan berakhirnya presentasi atau materi yang telah saya sampaikan, untuk itu saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Saya tutup dengan para mesantri. Om Santi